Di suatu hari di bulan April tahun 2021, di saat orang-orang lagi kerja keras banting tulang untuk memperbaiki kualitas hidup, apalagi waktu itu lagi COVID, beda dengan Edi Guntur, si cowok usia 23 tahun, kelahiran Tarakan 12 Desember 1998. Otaknya lagi ngebul, gegara habis uang 200 juta milik ayahnya, karena ulahnya sendiri yang suka foya-foya nggak jelas, juga judoy. Uang itu tadinya dikasih sama Pak Sudirman untuk Edi anaknya, bakal modal, kandang ayam, dan tambah kepiting. Tapi udah lama dikasih modal, usaha yang mereka sepakati belum kelihatan juga. Sampailah Edi dimarahin bapaknya, tanpa bapaknya tahu kalau Edi ini udah menghamburkan uangnya untuk hal yang tidak jelas, seperti judoy swap. Edi bingung, takut dia sama bapaknya. Edi lalu punya ide yang super jahat. Yang bakal jadi korbannya adalah sepupunya sendiri, yang dia lihat hidupnya adem ayem. Namanya Arya Gading Ramadan, anak SMK kelas 2 umur 17 tahun, yang sebetulnya merupakan anak dari Ibu Jumiati, tante Edi langsung. Orang tua Arya, yaitu Pak Feris dan Ibu Jumiati, sudah beberapa tahun kebelakang ini bercerai. Arya Gading, atau kita sebut saja Gading, akhirnya tinggal dengan ibunya. Gading sebenarnya nggak punya masalah sama Edi, begitu pula dengan Edi. Apalagi bahkan Gading ini sering bantu Edi untuk membantu secara keuangan, karena kadang Edi suka kehabisan uang untuk membelikan popok dan susu anaknya yang masih kecil. Tapi karena desakan ngembalin uang, Edi jadi melibatkan Gading sebagai sumber uangnya. Gimana caranya? Karena nggak bisa ngerjain sendiri, Edi cari temennya, namanya Mendila, yang biasa disebut Om Dila, karena umurnya udah di atas 40 tahun. Surprisingly, Om Dila yang notabene jauh lebih tua daripada Edi, bukannya nasehatin, malah mau diajak ke rumah. Dia mungkin tergoda dengan iming-iming uang 500 juta yang ada di rumah itu. Di sebuah rumah di Jalan Inhutani RT 6, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, yang ditinggali oleh tantenya Jumiati, Gading, dan seorang adik perempuan Gading. Om Dila ngasih syarat, jangan ada penghilangan nyawa. Walaupun rada menentang waktu itu, Edi akhirnya setuju untuk membiarkan hidup seluruh penghuni rumah. Dan layaknya verifikasi nasabah, Edi dan Om Dila dengan mobil Edi pergi survei ke lokasi rumah tantenya itu. Sempat Om Dila melihat Gading sedang mencuci tangan di luar rumah. Selain Om Dila, Edi ngajak teman lain nih. Bahkan temannya itu dan Om Dila sudah berada di rumah Tante Jumiati. Mereka sudah hampir masuk untuk melakukan perampokan. Tapi akhirnya temannya itu berpikir kalau Edi ini hanya memperalat mereka saja untuk menghabisi keluarga Gading dan akan mengambil seluruh uangnya. Dia lalu pulang dan tidak jadi ikut aksi jahat Edi. Setelah itu, Edi pulang ke rumah pakai motor karena mobilnya mau diperbaiki Om Dila. Di rumah, Edi menceritakan rencana jahatnya itu kepada Afrila, istrinya. Aku mau si Gading, aku mau minta tebusan sama mamanya. Kau nggak kasihan kah sama si Gading? Kalau kau kasih begitu, janganlah, jangan begitu, kasihan dia. Larangan istrinya itu nggak ngaruh buat Edi. Besokannya dia malah ngajak istrinya untuk pergi ke sebuah kandang ayam. Dia siapin badik, diselipin di celana, terus ngajak istrinya naik motor sekitar jam 5 sore menuju kandang ayam milik tantenya, Jumiati, di Jalan Perumahan PNS Blok D, Gang Jambore, Kandang Ayam, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Dia tahu nih, kalau Gading itu suka datang ke kandang itu sendirian. Sayang, Afrila nggak cegah lagi si suami dan memilih untuk ikut aja sama suaminya. Kandang ayam Ibu Jumiati memang kebetulan agak dekat dengan kandang ayam milik Edi. Jadi rencananya Edi dan Afrila akan mengintai Gading dari sana. Gak lama dengan pengintaian di kandang ayam, Edi dan Afrila lihat Gading datang pakai motor ke kandang ayam ibunya. Dan dia masuk kandang ayam tersebut. Mereka lalu menyusul masuk secara diam-diam. Senyap-senyap Edi mendekati Gading sambil mengeluarkan badik dari selipan celana dan set. Edi todongkan badik itu ke punggung Gading. Edi langsung suruh Gading yang kaget saat itu untuk masuk ke rumah kosong di sebelah kandang ayam miliknya. Dan dia dudukkan Gading di sebuah kursi plastik biru. Setelah Gading duduk, Afrila ikat tangan Gading lalu dililit lagi ke kursi. Semua itu adalah perintah Edi. Karena tali kurang, Afrila disuruh beli lagi tali. Afrila sebenarnya dia takut dan kasihan sama Gading. Tapi dia nggak ada kekuatan untuk nolak. Dan lebih besar rasa takutnya kepada Edi daripada takut kepada hukum atau kasihan kepada Gading.
Singkat cerita, kelar beli tali dan ngikat lagi Gading, Afrila disuruh pulang sama Edi. Edi lalu nelpon Om Dila untuk datang ke lokasi pakai mobil yang baru aja dibenerin sama Om Dila. Gading di tengah-tengah sedang diikat itu sempat dia marah. Iyalah, kau gila minta uang sama mamaku. Kenapa juga kau harus ikat aku begini? Kau bukannya ke ikatanku. Emang kau ini sakit ini. Arya nggak tahu, ancaman Edi ini serius. Edi jadi kesal dengarnya. Dia malah tancepin sajam ke paha Gading. Gading menjerit. Tapi sayang, nggak ada yang mendengar. 30 menit kemudian Om Dila datang pakai mobil Ayla milik Edi. Edi lalu ceritain kronologi yang udah terjadi dan tujuannya mau diapakan. Mereka lalu angkut Gading berikut kursi yang nempel di badan Gading ke mobil Ayla dan disimpan di barisan kedua. Rencananya, mereka mau bikin video pemerasan untuk Ibu Juniati di lokasi sepi. Di dalam mobil, Gading sebenarnya berontak dan teriak-teriak minta tolong, berharap ada warga yang bisa dengar permintaan tolongnya dari luar mobil. Edi panik, dia malah tusukkan lagi sajam ke paha Gading. Dia suruh Gading diam dan menusuk leher Gading. Gading masih bertahan. Di perjalanan, mereka lepaskan kursi yang diikat ke badan Gading dan dibuang ke jurang Gunung Selatan. Kemudian balik lagi muter-muter cari tempat sepi. Om Dila sebenarnya sempat minta tolong ke temannya, tapi permintaannya itu ditolak. Gading juga dibawa muter-muter lagi ke sejumlah lokasi di daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Lokasi itu meliputi Gunung Selatan, juga Kampung Empat. Beberapa kali lampu sorot mobil menggagalkan rencana eksekusi. Karena susah untuk mendapatkan momen, Edi lalu memutuskan untuk balik lagi ke kandang ayam sekitar jam 7:30 malam. Di kandang ayam dengan posisi duduk, lemas, bersimbah cairan merah, Arya didudukkan. Dia direkam sambil disuruh minta uang. Ma, minta uang. Berapa kak? 200 juta, jawab Edi. Lalu untuk mendramatisir, Edi nyuruh Om Dila untuk menendang Gading. Kelar bikin video, Gading bukannya diobati atau dibiarkan, tapi dimasukkan lagi ke dalam bagasi mobil. Sambil nyembat di luar, Edi dan Om Dila diskusi. Sambil melengok, Om Dila ngecek Arya dari kaca mobil luar. Om Dila terus ngomong kalau kondisi Gading udah babak belur nih, dan kalau dilepas malah bisa membahayakan mereka karena Gading pasti akan mengadu dan membuat laporan polisi. Dan akhirnya mereka akan dipenjara. Bapaknya Edi pun pasti akan marah. Mereka akhirnya sepakat akan menghabisi nyawa Gading dan menguburnya. Kelar itu mereka pergi ke rumah Om Dila di Jalan Ladang dalam nomor 70 RT 10 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk ambil sekop yang akan digunakan sebagai gali tanah dan alat eksekusi. Di perjalanan, Gading selalu memohon untuk hidupnya. Kak, jangan bunuh. Kak, jangan bunuh. Namun Edi nggak gubris. Justru Edi berkata, diam, ini sudah takdirmu. Hari makin malam, Gading hampir dieksekusi pakai sekop di Bina Latung Amal Baru, daerah Kampung Tarakan. Kak, jangan bunuh aku. Gading memohon agar dibiarkan hidup. Dan karena keburu ada lampu sorot kendaraan, niat mereka urungkan. Om Dila dan Edi masuk lagi ke mobil. Begitu juga Gading disimpan di bagasi mobil. Mereka sempat muter-muter, kemudian beli bensin di Yosudarso Tarakan, yang uang bensin ini sebelumnya Edi minta dulu ke istrinya. Sempat ketemuan dengan Afrila untuk memberikan uang BBM. Waktu itu hari sudah masuk dini hari. Mobil kemudian menuju daerah Bengawan, dan karena capek muter-muter terus nggak menemukan tempat yang pas, mereka mutusin untuk tidur dulu di mobil. Ketika sudah menunjukkan jam 4 subuh, Edi akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke kandang ayam di perumahan PNS Blok D Gang Jambore. Di sanalah lokasi yang pas menurut Edi untuk mengeksekusi Gading. Ketika melintas di perjalanan untuk balik menuju kandang ayam, tiba-tiba ada sorot lampu, dan saat itu Gading sekuat tenaga dengan sisa tenaga yang dia punya mencoba melarikan diri dengan paha dan leher yang terluka. Dia buka pintu belakang dan setengah badan sudah keluar sambil teriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong!" Tapi sayang, Gading kalah cepat. Edi lebih cepat narik lagi badan Gading masuk ke bagasi mobil. Gading gak berdaya untuk melawan. Usaha tadi adalah usaha terkuat dan usaha terakhir yang bisa dia lakukan. Dan usaha itu gagal. Bergegas mereka menuju perumahan PNS Blok D Gang Jambore kandang ayam itu. Waktu udah nunjukin jam 5 subuh. Gading diangkut ke rumah kosong. Gading didudukkan. Dia memohon lagi untuk hidupnya. Ampun kak, ampun kak.
Mendila kemudian sumpah mulut Gading dengan kain. Gading sungguh malang nasib Ona. Singkat cerita, dengan kabel yang Om Dila temukan, Edi dan Om Dila menjerat pernafasan Gading hingga tak bergerak lagi. Dan untuk memastikan, Edi malah tusuk lagi dengan sajam di dada Gading. Edi lalu memilih kebun nanas sebagai tempat penguburan jasad almarhum Gading. Dia pilih area becek dan di tengah kebun agar baunya tertutupi. Setelah itu mereka membersihkan TKP dari cairan merah Gading dan pulang ke rumah masing-masing. Jadi apa poin Edi sebenarnya? Video tak dikirimkan ke Jumiati, uang pun dia tidak dapat, malah kejahatan yang dia lakukan. Setibanya di rumah, Edi cerita ke Afrila istrinya kalau Gading sudah tiada di dunia. Tapi dia nggak cerita detail tentang apa-apa aja yang udah dia lakukan terhadap Gading. Jujur, Afrila kaget. Dia nggak nyangka suaminya benar-benar bisa menghabisi Gading. Untuk menghilangkan jejak, Edi ngajak Afrila membuang sepeda motor Gading ke pasir putih dekat asrama Brimob. Usai kejadian, Mendila pun pergi ke biro. Untuk beberapa lama, Edi Guntur aman. Sementara itu, Ibu Jumiati udah mulai galau nih, karena beberapa hari ini Gading udah nggak pulang. Biasanya kalau dia pergi, dia paling pergi ke rumah ayahnya untuk minta uang atau main ke sepupunya. Tapi di rumah ayahnya pun, Bapak Feris, Gading nggak ada. Pak Feris juga jadi ikut khawatir dan ikut mencari keberadaan Gading. Pak Feris menanyai teman-teman Gading, begitu juga dengan Ibu Jumiati. Dia juga tanya ke Edi, sepupunya, karena Ibu Jumiati tahu Edi dekat dengan Gading. Edi jawabannya ngibul. Dari Edi, Ibu Jumiati dapat kabar kalau Gading ini sudah pergi jauh dan bahkan sudah bahagia bekerja di kota lain dan memutuskan untuk nggak nerusin sekolah. Sebenarnya Ibu Jumiati heran karena Gading sebelumnya nggak pernah ngomong apapun soal berhenti sekolah. Gading juga nggak ada masalah di sekolahnya. Dan Gading ini anaknya baik loh, nurut, nggak pernah aneh-aneh. Gaulnya pun baik, paling juga suka main game online aja yang kadang lupa waktu. Kalau habis dimarahi orang tua, paling Gading diem atau ngadem ke kandang ayam sendirian atau pergi ke rumah sepupunya dalam waktu 3 atau 4 hari aja. Anehnya lagi, kenapa Gading pergi ke kota lain tanpa bawa bajunya, bahkan handphonenya pun tidak dibawa. Bu Jumiati juga gak lupa, dia nyari ke kandang ayam, nyari ke kebun nanas. Nihil, dia tidak menemukan tanda-tanda atau jejak Gading di sana. Sementara Ibu Jumiati saat itu percaya sama Edi. Tapi karena semakin bertambah hari Gading gak juga pulang, Bu Jumiati menghubungi Edi lagi. Dia nanyain nomor kontak Gading yang baru kepada Edi. Tapi anehnya, Edi bilang nomor Gading udah dihapus. Jujur janggal kan? Kok di saat orang lagi nyari Gading, dia hapus nomornya? Pak Feris dan Ibu Jumiati yang sudah bercerai kompak lagi. Mereka mencari anak mereka ke setiap kontak yang bisa mereka dapatkan untuk menanyakan kemana dan di mana Gading anak mereka. Edi waktu itu belaga peduli. Dia berjanji akan bantu cari Gading kemanapun. Saat itu mereka belum buat laporan orang hilang ke polisi. Hari berganti hari, berganti minggu, bahkan bulan. Menginjak tahun 2022, kejahatan Edi bisa dibilang sangat sempurna. Karena tidak ada yang menemukan jasad Gading dan tidak ada yang mengendus kejahatan Edi. Bagaimana kejahatan Edi bisa terbongkar adalah karena kebodohannya dia sendiri. Maret 2022 sekitar jam 9 malam, Edi minta tolong ke Henry untuk ditemenin ke rumah orang tuanya. Tapi waktu jalan pakai mobilnya Edi, mobil Edi malah berhenti di kandang ayam punya Edi, bukan ke jalan Bengawan ke rumah orang tuanya Edi. Sambil jalan di area kandang ayam, kemudian memasuki kebun nanas, Edi ngoceh-ngoceh sendiri. Makin kesana, makin aneh ocehannya Edi. Sampai dia ngomong kalau dia pernah ngabisin nyawa orang dan dia kubur di area kebun nanas dekat kandang ayam itu. Waktu masuk kebun nanas, Edi jongkok di depan tanah yang agak berlubang. Dia bilang, dia selalu mimpi buruk kalau kuburan korbannya ini sudah terbongkar. Henry jadi ngeri sendiri ya. Dia juga nggak mau nanya lebih jelas siapa yang udah Edi habisin, di mana tepat kuburannya. Dan saat itu Henry juga nggak cukup yakin untuk melaporkan Edi. Kebenaran memang akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tuhan obrak-abrik hati Edi. Dia nggak tenang sebenarnya. Dan mungkin di hati kecilnya, dia ingin kasus Arya Gading Ramadan ini tuntas. Tapi hatinya menyangkal. Dia sesumbar ke beberapa temannya kalau dia udah pernah ngabisin sepupunya ke teman-teman lain. Dengan alasan kalau almarhum Gading ini ngegodain istrinya. Framing jahat yang Edi buat seakan membenarkan kejahatannya. Dia juga sempat minta bantuan untuk bongkar kuburan Gading. Mau dipindahkan jasad almarhum ke laut.
Untunglah temannya berhasil menghindar. Tapi sayang, kata-kata yang entah keceplosan atau sengaja dikatakan, saat itu tidak ada seorang pun yang lapor ke polisi. Mungkin mereka juga takut karena Edi dikenal temperamen, anarkis, suka bawa sajam, tapi selalu lolos dari hukum karena pakai metode kekeluargaan dan uang. Atau seperti kebanyakan dari kesaksian mereka. Mereka bilang mereka nggak yakin sama cerita Edi atau terlalu takut untuk memastikan. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu hari di tahun 2022, sudah 1,5 tahun sejak almarhum Gading dihabisi. Jam 11 malam, Riko, Edi, dan Aco lagi nongkrong di rumah Riko di Jalan Selubis. Lagi asik mainan HP, Edi nyeplos lagi. Dia bilang yang sama kalau dia udah ngabisin sepupunya Gading karena berani menggoda istrinya. Edi bahkan memperlihatkan foto Gading kepada Riko. Sayangnya Riko nggak tahu siapa nih orang itu. Sementara Aco yang lagi ada di dalam di rumah sempat nguping omongan Edi. Kesaksian Edi ini juga nggak dilaporin polisi. Setelah 1,5 tahun lebih hilangnya Gading, akhirnya terungkap ketika suatu hari Riko bertemu dengan Pak Feris, bapaknya Gading yang dia kenal. Waktu itu Pak Feris terlihat sedih karena dia bingung nyari anaknya yang udah lama hilang. Namanya Arya Gading Ramadan. Waktu Riko minta dilihatin foto anaknya yang hilang, luar biasa terkejutnya Riko karena ternyata foto itu sama dengan wajah sepupu Edi yang sudah Edi habisi, yang pernah Edi perlihatkan. Riko bilang kalau sepertinya anaknya Pak Feris ini sudah jadi korban penghilangan nyawa Edi Guntur. Dan untuk memastikan, Riko minta Pak Feris datang langsung ke Polsek Tarakan. Di Polsek Tarakan ternyata Aco sudah lebih dulu memberikan kesaksian. Aco melaporkan bahwa Edi, temannya, pernah mengaku menghilangkan nyawa seseorang yang Aco sendiri nggak tahu. Maka berbekal informasi Pak Feris dan Aco, polisi bergerak melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pak Feris dan Bu Jumiati juga secara resmi membuat laporan hilangnya Arya pada 27 November 2022. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Edi dan istrinya langsung diamankan polisi pada 30 November 2022. Selama masa interogasi, Edi kerap kali menyampaikan pernyataan berubah-ubah soal lokasi jasad Gading. Bilangnya di laut, tenggelam di daerah Parit, sampai akhirnya berdasarkan Edi dan keterangan saksi, ditunjuklah suatu titik kuburan di Kebun Nanas. Kayaknya si Edi mah kudu diajak ngobrol sambil pusreng dulu Pak, biar dia keceplosan sendiri. 1 Desember 2022, polisi melakukan penggalian dan akhirnya menemukan jasad almarhum Arya Gading Ramadan yang sudah tinggal kerangka. Masih pakai kaos dan celana yang terakhir dipakai 1,5 tahun lalu. Sakit hati Pak Feris dan Ibu Jumiati. Ternyata Ibu Jumiati pada awal-awal hilangnya Gading sempat mencari ke kandang ayam, bahkan ke sekitar Kebun Nanas, namun tidak sampai ke area tengah. Terlebih ketika mengetahui di kerangka itu masih melekat baju dan celana yang mereka kenali sebagai milik Gading, Ibu Jumiati sangat terpukul. Gading anak baik yang penurut, yang gak pernah macam-macam. Menemui ajal dengan cara yang mengenaskan. Setelah Edi dan Afrila ditangkap, menyusul Mendila juga ditangkap. Di persidangan, Edi dan Mendila sempat saling membantah keterangan satu sama lain. Tapi kesaksian itu tidak meringankan mereka sama sekali karena inti dari tindak pidananya sudah terbukti mereka lakukan. Afrila juga bersaksi bahwa tuduhan Edi kalau Gading menggodanya itu tidak benar. Edi Guntur harus pasrah menerima vonis hukmat karena secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan tidak ada satu hal pun yang meringankan dirinya. Mendila dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara Afrila yang membantu Edi mengikat Arya ke kursi juga dijatuhi hukuman 10 tahun. Afrila sebenarnya punya waktu untuk mengingatkan atau melaporkan tindakan Edi hari itu ke keluarga Arya Gading Ramadan agar peristiwa penyekapan tidak berlarut. Edi dan Mendila punya waktu semalaman untuk mempertimbangkan tidak menghabisi nyawa Arya Gading Ramadan karena apapun yang terjadi risikonya tetap sama, namun konsekuensi hukumannya bisa berbeda. Melalui video ini saya sampaikan ikut berbela-sungkawa atas berpulangnya Arya Gading Ramadan. Insya Allah arwah Arya Gading Ramadan sudah tenang dan insya Allah amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ibu Jumiati dan keluarga sangat puas bahwa keadilan untuk anak mereka bisa ditegakkan karena Edi sang dalang dijatuhi hukmat hingga permohonan kasasinya pun ditolak.
Edi, definisi orang yang tidak bersyukur. Sudahlah dapat modal 200 juta dari bapak, bukannya dipakai bener malah dipakai judai online dan foya-foya nggak jelas. Dikasih sepupu baik yang suka menolong, malah dihabisi karena dengki hatinya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan ada hikmah dan pelajaran positif yang bisa kita ambil dari kisah yang pilu ini. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.